Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Farabbi syurah li sadri, wa yassir li amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayuhat tullab wa talibat, sabahal khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita masuk materi yang kedua. Kita akan belajar tentang at-tashbih wa anwa'uh. Kita akan belajar tentang tashbih dan macam-macamnya. Sebelumnya, mari sama-sama kita buka proses pembelajaran ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, berikut ini adalah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Indikatornya adalah yang pertama, memahami pengertian dan macam-macam tashbih. Yang kedua, menyebutkan contoh-contoh tashbih. Kemudian yang ketiga, membuat kalimat yang mengandung tashbih. Dan yang terakhir, membuat peta konsep tentang tashbih. Inilah kompetensi yang harus dicapai setelah mengikuti proses pembelajaran ini. Baik, anak-anak, langsung saja kita masuk ke materi tentang tashbih. Apa itu tashbih? Tashbih adalah bayanu anna syai'an aw asya'a syarakat ghairaha fi sifatin aw aktar biadatin hiya al-kaf aw nahwuha malfuzah aw malhuzah. Tashbih adalah penjelasan bahwa suatu hal atau beberapa hal memiliki kesamaan sifat dengan hal yang lain. Penjelasan tersebut menggunakan huruf kaf atau sejenisnya, baik tersurat maupun tersirat. Baik, kita lihat contohnya. Contoh-contoh tashbih. Contoh yang pertama adalah anta kasyamsi uluwan. Engkau tinggi seperti matahari. Ini adalah contoh tashbih yang pertama. Engkau dipersamakan atau diserupakan seperti matahari dalam hal ketinggiannya. Kemudian contoh yang kedua, kalamu fulanin mithlul asali fil halawah. Perkataan fulan manis bagaikan madu. Perkataan fulan dipersamakan dengan madu dalam hal manisnya. Kemudian contoh yang ketiga, ka'anna qalbahu hijaratun qaswatan wa salabatan. Hatinya keras seperti batu. Hati dipersamakan dengan batu dalam hal kerasnya atau kuatnya. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa lihat bahwa tashbih memiliki rukun. Ya, apa saja rukun-rukun tashbih? Yang pertama adalah musyabbah. Sesuatu yang dipersamakan. Sesuatu yang diumpamakan, sesuatu yang ingin dipersamakan. Kemudian selain musyabbah, ada juga musyabbah bih, yaitu sesuatu yang dijadikan persamaan. Kemudian rukun yang ketiga adalah adatut tashbih. Ada alat yang digunakan untuk mempersamakan antara sesuatu yang dipersamakan dengan sesuatu yang dijadikan persamaan. Harus ada adatnya. Ini rukun tashbih yang ketiga. Kemudian yang keempat, ada wajhus syabah atau wajah syibih. Persamaannya dalam hal apa? Oke, kita lihat tadi contoh yang pertama, ada kalimat anta kasyamsi uluwan. Kata anta itu adalah musyabbah, sesuatu yang dipersamakan. Kemudian kasyamsi, huruf kaf itu adalah adat persamaan. Alat yang digunakan untuk mempersamakan. Kemudian asyamsi itu adalah musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan persamaan. Nah, kemudian persamaannya dalam hal apa? Yaitu uluwan, ketinggiannya. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kalimat yang tadi adalah kalamu fulanin mithlul asali fil halawah. Kalamu fulanin ini adalah musyabbah,
sesuatu yang dipersamakan. Kemudian mithlu adalah adat tashbih, alat yang digunakan untuk mempersamakan. Kemudian al-asali itu adalah musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan persamaan, ya, madu. Kemudian fil halawah itu adalah wajah syibih, yang dijadikan persamaannya antara kalam fulan dengan asal, antara pembicaraan fulan dengan madu, yaitu sama dalam hal fil halawah, sama dalam hal manisnya. Kemudian contoh yang ketiga, tadi kalimatnya adalah ka'anna qalbahu hijaratun qaswatan wa salabatan. Ka'anna ini adalah adat tashbih, alat yang digunakan untuk mempersamakan. Kemudian qalbahu ini adalah musyabbah, sesuatu yang dipersamakan. Kemudian hijarah, batu, itu adalah musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan persamaan. Nah, dalam hal apa persamaan ini? Yaitu dalam hal qaswatan wa salabatan, dalam hal keras dan kuatnya. Ini adalah rukun tashbih. Ada 4 rukunnya. Yang pertama adalah musyabbah, sesuatu yang dipersamakan. Kemudian yang kedua adalah musyabbah bih, sesuatu yang dijadikan persamaan. Kemudian yang ketiga adalah adatut tashbih, alat persamaan. Yang keempat adalah wajah syibih, yaitu persamaannya dalam hal apa. Nah, kemudian kita lihat macam-macam tashbih. Anwa'ut tashbih, macam-macam tashbih. Macam-macam tashbih ada banyak, tapi yang kita bahas hanya 5. Yang pertama adalah tashbih mursal, kemudian yang kedua adalah tashbih mufassal, yang ketiga adalah tashbih muakkad, yang keempat adalah tashbih mujmal, kemudian yang terakhir adalah tashbih baligh. Nah, apa itu tashbih mursal? Tashbih mursal adalah ma dzukirat fihil adah. Tashbih mursal adalah tashbih yang disebut di dalam kalimat tersebut adatut tashbih. Apabila dalam kalimat disebut adat tashbihnya, maka tashbih tersebut adalah tashbih mursal. Kemudian tashbih mufassal. Apa itu tashbih mufassal? Tashbih mufassal adalah ma dzukirat fihi wajhus syabah. Tashbih mufassal adalah kalimat yang disebut wajah syibihnya. Ketika ada satu kalimat disebut wajah syibihnya, maka kalimat tersebut adalah tashbih mufassal. Kemudian tashbih muakkad. Apa itu tashbih muakkad? Tashbih muakkad adalah ma hudhifat minhul adah. Tashbih muakkad adalah yang tidak disebut adat tashbihnya, yang dibuang adat tashbihnya. Ada satu kalimat nggak ada adat tashbihnya, maka kalimat tersebut namanya tashbih muakkad. Kemudian apa itu tashbih mujmal? Tashbih mujmal adalah ma hudhifat minhu wajhas syabah, yang dihilangkan wajah syibihnya, yang tidak disebut wajah syibihnya. Itu namanya tashbih mujmal. Kemudian yang terakhir, tashbih baligh. Apa itu tashbih baligh? Tashbih baligh adalah ma hudhifat minhu al-adah wajhus syabah, yang tidak disebut adat tashbih dan wajah syibihnya. Dihilangkan adat dan wajah syibih. Contoh, kita ambil contoh yang pertama tadi, anta kasyamsi uluwan. Nah, bagaimana contoh tashbih mursal dan mufassal dari kalimat yang pertama tadi, anta kasyamsi uluwan? Contohnya adalah anta kasyamsi uluwan. Disebut adat tashbihnya yaitu huruf kaf, dan disebut juga wajah syibihnya yaitu uluwan. Apabila ada kalimat seperti ini, anta kasyamsi uluwan, disebut adat tashbihnya, disebut juga wajah syibihnya, maka kalimat ini adalah termasuk dari tashbih mursal dan mufassal. Namanya tashbih mursal mufassal. Oke, selanjutnya contoh tashbih muakkad, yang dihilangkan adat tashbihnya. Ketika dihilangkan adat tashbihnya, maka kalimat tersebut menjadi
anta syamsun uluwan. Oke, adab tasbihnya huruf kafnya ini dihilangkan sehingga kalimatnya menjadi anta syamsun uluwan. Nah, kalimat seperti ini adalah contoh dari tasbih muakkad. Tidak ada adab tasbihnya. Kemudian contoh dari tasbih mujmal. Seperti apa? Contohnya anta kasyamsi. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah wajah syibihnya. Kata uluwan ini dihilangkan. Jadi anta kasyamsi. Engkau bagaikan mentari. Engkau bagaikan matahari. Wajah syibihnya dihilangkan. Maka kalimat ini adalah contoh dari tasbih mujmal. Tidak ada wajah syibihnya. Kemudian yang terakhir, bagaimana contoh tasbih baligh? Ketika adatnya dihilangkan dan wajah syibihnya juga dihilangkan. Maka kalimatnya menjadi anta syamsun. Hilang adat tasbihnya, kafnya hilang, dan wajah syibihnya, uluwan, ini juga hilang. Hanya tinggal anta syamsun. Engkau adalah matahari. Tasbih baligh ini adalah tasbih yang paling paling hebat di antara tasbih-tasbih yang lain. Ini menurut para balaghi, menurut para balaghah, ahli dalam bidang balaghah atau penyair-penyair yang kelas tinggi. Jadi cukup menyebutkan anta syamsun. Wah, itu adalah tingkat balaghah yang paling tinggi. Baik, inilah penjelasan tentang tasbih, rukun-rukun tasbih, dan macam-macam tasbih. Baik, sekarang coba kalian buat kalimat, ya, bikin 5 kalimat. Yang pertama contoh tasbih mursal, kemudian yang kedua contoh tasbih mufassal, yang ketiga contoh tasbih muakkad, yang keempat contoh tasbih mujmal, dan yang terakhir adalah contoh tasbih baligh. Silakan dibuat kalimatnya dan kita bisa diskusikan di timeline kelas. Oke, saya kira itu penjelasan dari saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan kita diskusi di timeline kelas. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala keterbatasan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.